wabarakatuh. Selamat siang adik-adik siswa baru SMK 1 Sragi. Perkenalkan, nama saya Tio Arisno. Saya sebagai ketua jurusan di jurusan Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. Salah satu jurusan unggulan di SMK 1 Sragi. Jurusan TBSM sendiri itu sudah bekerjasama dengan Yamaha Indonesia. Jadi kurikulum di jurusan TBSM sendiri itu sudah sinkronisasi atau sudah sinkron dengan Yamaha, kelas Yamaha. Prestasi yang didapat di jurusan TBSM sendiri yaitu pernah menjuarai lomba kreativitas siswa juara 1 tingkat Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, juara 1 tingkat Karesidenan yang diselenggarakan oleh Yamaha. Yang ketiga, pernah menjadi juara kelima tingkat provinsi LKS. Selanjutnya, jurusan TBSM sendiri itu sudah mencetak atau lulusan-lulusan yang handal. Salah satunya yaitu di AHM, terus ada di Daihatsu dan di United Tractor. Ayo kita bergabung dengan jurusan TBSM, kita wujudkan impian-impian kalian biar menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Semangat, semangat, dan semangat. Salam TBSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mujiono, perwakilan dari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif SMKN 1 Sragi. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan tentang kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif SMKN 1 Sragi. Peserta didik akan mempelajari tentang bagian-bagian yang ada pada kendaraan, misalnya bagian sasis, kemudian bagian engine atau mesin, kemudian bagian kelistrikan atau elektrikal yang ada pada unit kendaraan. Kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif SMKN 1 Sragi ini sudah sesuai dengan standar industri, di mana teknik kendaraan ringan otomotif SMKN 1 Sragi ini sudah menjadi binaan dari PT Astra Daihatsu Motor. Kurikulum dan kegiatan belajar mengajar sudah sinkronisasi dengan PT Astra Daihatsu Motor. Budaya industri sudah diterapkan di SMK 1 Sragi, di mana siswa sudah dibiasakan tentang budaya kerja di industri. Harapannya peserta didik pada saat lulus nanti bisa terserap semuanya ke industri karena mereka sudah dibiasakan dan dilatih untuk berdisiplin sesuai dengan budaya kerja yang ada di industri. Demikian dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, anak akuntansi, selamat siang ya. Kalian sekarang masuk ke jurusan akuntansi. Akuntansi itu bidang keahliannya adalah bisnis dan manajemen ya. Kemudian program keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga. Di akuntansi sendiri nanti kalian akan belajar beberapa mata pelajaran, di mana di situ ada mata pelajaran normatif adaptif dan ada pelajaran produktif. Pelajaran produktifnya nanti pelajaran yang berbau akuntansi, di mana nanti kalian ketika belajar ada pelajaran yang memang langsung ke pembukuan ya, seperti dulu pada saat kalian mungkin di SMP ada pelajaran pembukuan, ada juga pelajaran komputer akuntansinya.
Jadi jangan khawatir anak-anak ya. Di akuntansi kalian tidak melulu hanya belajar bagaimana cara menghitung uang, tapi kalian juga belajar bagaimana cara menginput data ke dalam komputer. Nah, di akuntansi sendiri kita memiliki 2 laboratorium. Ada laboratorium akuntansi 1, ada laboratorium akuntansi 2. Laboratorium akuntansi 1 itu untuk yang ketika kalian praktek komputer akuntansi. Kalau di laboratorium akuntansi 2 itu praktek akuntansi, tapi praktek akuntansinya manual. Nah, itu yang kita punyai ya, sehubungan dengan labnya. Bagaimana dengan gurunya? Untuk gurunya di SMK 1 Sragi ini, untuk program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga ada 9 guru. Saya sendiri ya, mungkin kalian belum tahu, maka sekaligus saya memperkenalkan diri. Di sini ya, di tahun ajaran 21-22 ini saya namanya Taufik Hidayati, di sini sebagai kepala program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Ada guru-guru yang lain, jumlahnya semuanya adalah 9 guru. Nanti ketika kalian sudah mulai masuk ya, sudah mulai pembelajaran, maka nanti kalian akan bertemu dengan ke-9 guru tersebut. Ayo anak-anakku semua, semangat ya. Belajar akuntansi itu gampang ya, mudah. Yang penting kalian punya kemauan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK 1 Sragi. Untuk siswa-siswi baru, kami ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Kami dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmat Sudarmo. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami, ingin sedikit kita mengulas tentang teknik komputer dan jaringan. Apa itu teknik komputer dan jaringan? Teknik komputer dan jaringan adalah salah satu jurusan yang ada di TKJ yang kaitannya dengan komputer. Nah, terus nanti yang akan kita pelajari itu apa? Di antaranya yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang bagaimana merakit PC, kemudian bagaimana mempelajari tentang jaringan, kemudian bagaimana cara memperbaiki troubleshooting pada PC maupun pada jaringan. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, keunggulannya apa di jurusan TKJ ini? Keunggulannya yang pertama kaitannya dengan jaringan. Kita sudah pernah juara di tingkat provinsi. Sampai dengan tingkat provinsi, kita juara pada IT application. Kemudian ada pada desain grafis. Kita juara 1 di tingkat kabupaten, kemudian masuk ke provinsi. Nah, itu andalan kita. Andalan kita yaitu tadi ada desain grafis, kemudian ada IT application. Nah, kemudian nanti ketika kita pembelajaran di situ akan menyenangkan. Yang kaitannya dengan internet. Internet sering kita gunakan setiap saat, setiap waktu kita menggunakan internet. Untuk apa sih? Mungkin untuk nge-game, untuk bermain, mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, atau juga kita menggunakan jejaring sosial atau untuk pembelajaran. Nah, yang sering terjadi adalah lambat, lemot. Nah, bagaimana menyiasati agar internet itu stabil? Nah, itu yang akan kita pelajari di TKJ. Di antaranya kita menggunakan mikrotik, nyeting mikrotik, atau kita bisa memberikan bandwidth satu orang berapa biar stabil tujuannya. Jadi misalkan kita memiliki bandwidth 10 mega, kita bagi untuk 5 orang. Nah, 10 dibagi 5 berarti 2 mega satu orang. Itu akan stabil. Nah, kemudian endingnya nanti setelah lulus dari SMK 1 Sragi, khusus untuk jurusan TKJ, yang pertama kamu bisa menjadi operator tentunya di komputer atau jaringan, gitu ya. Kemudian bisa jadi admin atau bisa jadi di situ berwirausaha.
membuka servis sendirilah, atau mungkin di situ kamu membuka RT RW net atau menjual internet, menjual bandwidth. Seperti itu kisaran nanti setelah lulus. Nah, bisa juga melanjutkan nggak? Bisa melanjutkan nanti setelah lulus, bila bisa melanjutkan jurusan TKJ maupun jurusan yang lainnya. Oke, seperti itu. Kami ucapkan selamat datang di SMK 1 Seragi. Dari kami jurusan TKJ siap untuk bergabung dengan kita, siap untuk menjadi sang juara. TKJ tempatnya juara. Insya Allah kita akan maju bareng bersama Mikrotik, bersama Cisco Packet Tracer, bersama dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Demikian, selamat bergabung di SMK 1 Seragi, khususnya di jurusan TKJ. Dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, untuk perkenalkan, nama saya Jusria SPD. Kebetulan saya di SMK 1 Seragi sebagai tenaga pengajar dan kebetulan mendapat tugas tambahan sebagai kepala program keahlian kimia industri. Ya. Untuk kesempatan pagi hari ini perlu saya sampaikan, saya informasikan. Yang pertama, ya sebelum saya lupa, selamat untuk kalian yang sudah diterima di SMK 1 Seragi, khususnya untuk jurusan kimia industri. Kebetulan untuk saya karena diberi tugas tambahan sebagai kepala program keahlian jurusan kimia industri, saya sampaikan untuk kimia industri ini merupakan kompetensi keahlian dari program keahlian teknik kimia dan bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Untuk mata pelajaran yang dipelajari di jurusan kimia industri secara lengkap, yang pertama diantaranya ada muatan nasional, ini di semua jurusan ada, di mana muatan nasional diantaranya ada materi pendidikan agama Islam, kemudian ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, kemudian juga ada sejarah Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada muatan kewilayahan, diantaranya itu ada seni budaya, kemudian ada penjaskes, dan untuk kebetulan wilayah SMK Seragi ini termasuk Jawa, jadi kebetulan ada tambahan muatan lokal, ada bahasa Jawa. Kemudian untuk muatan peminatan terkait dengan kejuruan, ini ada dasar bidang keahlian, diantaranya ada C1, C2, dan C3. Untuk C1 program bidang keahlian ini ada sindik, kemudian fisika, ada kimia. Kemudian untuk yang berikutnya itu yang C2, yang program keahlian itu ada analisa kimia dasar, ini diperoleh nanti kalian di kelas 10 kebetulan. Kemudian ada TDPLK, dan satu lagi ada dasar-dasar mikrobiologi. Kemudian yang C3 ini masuk di kompetensi keahlian atau pelajaran kejuruan produktif. Itu untuk kimia industri diantaranya ada asas teknik kimia ATK, kemudian ada alat industri kimia, kemudian juga ada operasi teknik kimia, kemudian ada produksi ya industri kimia, kemudian satu lagi yang sekarang itu adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Itu adalah mata pelajaran yang akan nanti kalian pelajari di jurusan kimia industri. Selain mata pelajaran yang kalian pelajari, karena kalian itu masuk di SMK, itu di kegiatan tambahannya ada yang namanya PKL, program kerja lapangan ya, praktek kerja lapangan, yang biasanya untuk di SMK Seragi ini dilaksanakan mulai di kelas
2. Harapannya kalian dengan di kelas 2 itu sudah punya kemampuan dasar kalau misalkan nanti terjun ke lapangan, ke dunia nyata. Ya, untuk praktek kerja lapangan untuk kimia industri sendiri, karena mungkin industri di Pekalongan itu tidak memenuhi dengan jumlah siswa yang mungkin SMK kejuruan kimia industri mungkin tidak banyak yang sesuai, maka dari pengalaman tahun kemarin-kemarin untuk program kerja lapangan atau PKL, praktek kerja lapangan, itu ada yang dilaksanakan sampai keluar kota. Untuk tahun kemarin ada yang Semarang, Kendal, kemudian juga ada yang Kudus. Tapi itu terlaksana ini berdasarkan kemauan kalian dan juga izin dari orang tua. Kemudian lagi yang terakhir nanti kalau sudah kelas 2 ada PKL, kelas 3 kalian juga dilengkapi dengan adanya uji kompetensi. Ini biasanya dilakukan di kelas 3. Ya, ini demikian ya informasi dari jurusan kimia industri. Mungkin kalau ada pertanyaan atau yang lain nanti bisa kalian tambahkan, kalian tanyakan secara langsung kalau nanti mungkin sudah bisa belajar secara normal atau tatap muka. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada tutur kata, bahasa yang tidak berkenan di hati kalian semua ya. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.